Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu yang sedikit mendung dan cerah ini, saya ingin ikut membuat video kayaknya konten penghargaan kepada Pak Khalid, seorang nelayan warga Serang yang bisa memaparkan, bisa menjadi seorang juru bicara para nelayan mengenai tembok bambu atau pagar bambu sepanjang 30 km. Yang di sini perlu digarisbawahi adalah saya sangat memberikan apresiasi tertinggi pada beliau, karena saya nggak nyangka gitu, seorang nelayan yang notabene adalah cuma hanya mencari ikan di laut untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga, anak istri beserta dirinya sendiri. Dia bisa punya wawasan seluas itu ketika dihadapi tembok besar masalah, yang mana yang dia hadapi adalah sebuah kekuatan besar, entah uang, terus dukungan sumber daya, dukungan para pejabat dan lain sebagainya. Itu dia hadapi dengan keilmuan. Ini yang saya salut sekali. Dalam beberapa wawancara beliau secara runtut dan bijak, tanpa ekspresi sama sekali, dia memaparkan betapa dia itu pintar. Di sini yang perlu kita garis bawahi. Sampai dia bilang sebenarnya apa yang dia katakan itu adalah yang dulu atau bagi orang-orang pintar harusnya dipahami. Contoh nih, ketika dia bicara tentang keilmuan, ya secara garis besarnya dia bilang begini: kalau ilmunya itu keruh, nah gitu, kalau sumber ilmu ini keruh, maka yang mengambil ilmu itu akan keruh juga. Ini yang perlu kita ini. Kalau sumber ilmunya keruh, maka dia akan mendapat kekeruhan pula dalam berpikir, dalam bertindak dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa tangkap. Sebenarnya ini sebuah konsep dulu yang dalam bahasa Inggris itu namanya GIGA, garbage in, garbage out, atau ketika masuk sampah akan keluar sampah. Giga ini kita dapat, istilah giga ini kita dapat ketika kita mempelajari sebuah program komputer yang ketika kita programnya salah, dia akan menolak, atau program ini akan, walaupun dia program secanggih apapun, ketika kita masukin data sampah maka akan keluar sampah, seperti itu. Jadi kalau kita mengambil sumber ilmunya murni, nah akan keluar juga sebuah identitas baru kita, orang yang murni, orang yang berpikiran baik, orang yang akan berpikiran bijaksana, akan berpikiran baju, memikirkan semuanya. Nah itu dia tuh. Itu sebuah fenomena baru di dalam perkataan Pak Khalid sebagai nelayan, yang harusnya bisa nih jadikan pegangan para pengambil keputusan untuk berpikiran seperti itu.
Nah, saya jadi yakin, saya juga pernah punya pengalaman gitu, punya pengalaman dalam perjalanan-perjalanan saya, entah jalanan dinas atau memang perjalanan yang sekedar jalan-jalan saja gitu. Ketika bertemu dengan, saya pernah bertemu dengan orang Banten, provinsi Banten, tepatnya di wilayah Serang gitu. Saya juga nggak pernah menyangka kalau orang ini, orang-orang biasa lah, orang biasa. Ketika saya makan, ngobrol gitu ya, namanya dulu saya lupa, tapi orang ini sangat pandai sekali untuk mengutarakan pendapatnya, bahkan sampai dia bisa menjabarkan ilmu yang sebenarnya hanya bisa didapat dari pengalaman, dari pembelajaran yang baik. Nah, kembali ke Pak Khalid, kalau sampai ada orang bilang bahwa ada orang-orang yang punya logika penjajah, yang berpandangan parsial, atau bisa disebut sebagai mental penjajah, dari orang yang kita tidak tahu juga, kita tahu latar belakangnya hanya sebagai seorang nelayan. Ini sebuah fenomena luar biasa sekali di dalam kita membaca orang tersebut. Gila kalau saya pikir dia bisa berpikiran seperti itu, dibaca dari mana? Bisa menyampaikan hal itu dengan dasar apa? Itu saya bingung sekali. Bingung. Tapi tidak aneh ketika Tuhan Sang Pencipta nih menurunkan segala sesuatunya kepada orang yang bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Yang dianggap orang hina, dina, miskin, bodoh, terlantar, diberikan hidayah untuk berkata sesuatu yang benar. Itu yang saya dapatkan dari hal-hal itu. Nah, orang-orang seperti Pak Khalid ini mungkin saja dia membaca, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran murni, berpikiran tanpa hasrat duniawi, hanya sekedar makan tiap hari terpenuhi, minum tiap hari terpenuhi, mencari nafkah dengan halal, mungkin seperti itu. Jadi orang-orang yang pergaulannya tidak bergaya hedon, tidak bergaya memikirkan duniawi saja. Saya berpikir seperti itu, Pak Khalid itu orang seperti itu. Coba bayangkan sampai Pak Khalid itu bisa ngomong rakus itu adalah jurang paling dalam, hingga bisa menelan apa saja. Nah itu tuh, itu sebuah catatan lagi buat kita sebagai manusia. Kenapa hal itu bisa keluar dari seorang yang bernama Khalid, nelayan di Provinsi Banten, Serang. Nah itu tuh yang perlu kita bahas. Demikian obrolan kita pagi ini, minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam konten ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.